Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian masih semangat ya dalam melaksanakan daring ini. Nah, di sini Ustazah akan masuk di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum masuk di pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Berdoa, nanti kalian bisa mengikuti Ustazah atau bisa sendiri. Ustazah pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, kalian sudah berdoa. Sekarang kita akan masuk di materinya. Kita akan masuk di materi bab 1. Kemarin sebelum video ini sudah Ustazah berikan video di dalamnya, yaitu berisi materi mengenai capaian materi di bab 1. Ada capaian materi di bab 1. Nah, sekarang kita masuk di bab 1-nya, yaitu mengenai laporan percobaan. Ya, mengenai laporan percobaan. Apa itu laporan percobaan? Nah, di sini Ustazah akan berikan paparannya, gambaran awal dulu mengenai laporan percobaan. Nah, Ustazah bacakan mengenai teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya, teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah atau laporan praktikum. Lalu, apa tujuan dari teks laporan percobaan ini? Nah, tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Kemudian, laporan percobaan ini bisa dilakukan sendiri atau berkelompok. Jadi, teks laporan percobaan ini anak-anak nanti seolah-olah menjadi peneliti, kemudian ada laporannya. Misal kalian itu membuat percobaan, contohnya percobaan itu misal secara simpelnya ya, kalian membuat kecap. Nah, dari kecap itu kemudian kalian buat teks, supaya apa? Supaya hasil percobaan kamu itu tidak sia-sia, ada buktinya, kemudian bisa di share sama orang lain, bisa dibaca orang lain. Oh, begini ya cara membuat kecap. Nah, contoh simpelnya seperti itu. Teks laporan percobaan, yaitu bukti tertulisnya. Kalau hasil kecapnya itu kan bukti fisik. Nah, bukti fisik dari bahannya itu. Kalau ini bukti tertulisnya yang bisa didokumenkan. Jadi kalau bisa didokumenkan nanti kan bisa dibaca banyak orang, diakses. Kalau misal kalian share, diakses banyak orang. Nah, kemudian ada menulis struktur teks laporan. Menulis teks struktur laporan percobaan. Yang pertama, itu ada buat kerangka dari struktur itu. Membuat kerangka teks laporan percobaan. Kemudian memulai dari tujuan. Nanti ada kerangkanya, tujuan, percobaan, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah-langkahnya itu apa, misal tujuan percobaannya itu supaya orang tahu cara membuat kecap, kemudian alat dan bahannya, alatnya apa saja dituliskan, kemudian bahan-bahannya, cara membuat kecap itu bagaimana. Nah, kemudian langkah-langkahnya itu dituliskan. Langkah-langkah yang pertama apa, kemudian yang kedua apa, sampai finishnya. Nah, lalu tuliskan hasil laporan percobaan tersebut
dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk tabel bisa grafik, kalau sudah di tabel grafik atau gambar, kalau membutuhkan gambar atau grafik. Biasanya kan kalau cara membuat kecap berbentuk tabel biasanya ya. Nah, kenapa disajikan dalam bentuk tabel, grafis, gambar? Supaya kita yang melihat, yang mendapatkan informasi itu jelas, langsung kepada intinya, ya kan? Laporannya tuh langsung ke intinya, ke poin-poinnya. Apa sih yang kita inginkan cara membuat kecap itu bagaimana gitu loh. Nah, kemudian yang kedua ada mengembangkan kerangka. Tadi kan yang pertama menulis struktur, yang kedua itu mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Nah, setelah kalian selesai membuat kerangka, kalian harus mengembangkan menjadi sebuah teks. Jangan lupa harus memperhatikan kaidah penulisannya. Nah, untuk membuat teks itu kan bahasanya tidak boleh sembarangan, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Masa kalian mau membuat laporan percobaan, kalian menggunakan bahasa daerah lah, nanti yang membaca dari daerah lain kan tidak mungkin tahu ya bahasa kalian ya. Nah, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Pada teks laporan percobaan biasanya terdapat kata yang bersinonim atau bahkan berantonim. Biasanya kata-kata ini terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Kemudian menggunakan kata bilangan. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata bilangan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Misal takaran kecap itu dari kedelai, takaran kedelainya berapa, nah seperti itu. Ini kan ada kilonya atau ons. Kemudian menggunakan kalimat perintah. Pada tes laporan percobaan terdapat kalimat perintah seperti sebaiknya hindari, campurkan, terus satukan, aduklah, lilitkan, dan lainnya. Seperti kalian membaca prosedur ya, ini hampir sama dengan prosedur. Kalau prosedur itu kan ada tuangkan, misal prosedur membuat mie, tuangkan bumbu ke dalam mangkok. Nah, jadi itu di situ ada kata perintahnya ya dalam membuat laporan percobaan. Kemudian ada menggunakan kata hubung. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata hubung dan tetapi apabila, saat, jika, hingga, meskipun, dan lainnya. Nah, nanti di sini ada contoh teks laporan percobaan ya. Nanti setelah video ini Ustazah akan menayangkan slide. Kalian akan membedakan apa itu teks laporan percobaan, kemudian teks eksplanasi dan deskripsi. Nanti ya setelah slide ini supaya kalian lebih tahu bedanya ya, yang dinamakan teks laporan. Kalau di sini kan berbentuk teks laporan percobaan seperti itu. Nah, ini nanti sebagai tugas ya, cara kalian akan menganalisis yang dinamakan laporan ya, nanti di setelah slide ini. Terima kasih, cukup sekian pembelajaran dari Ustazah Mita. Itu gambarannya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan via WhatsApp jaringan pribadi ya, bisa ditanyakan langsung, jangan